dan Engkau, memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu yang menjadi pedoman hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh amat baik, mau menerima kami apa adanya dan mengampuni kami. Amin. Inilah kami, anak-anak-Mu, bukalah hati pikiran kami untuk menerima berkat firman-Mu, dan terimalah puji-pujian kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua bersama-sama berdoa. Amin. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya, oh namanya, nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih Tuhan. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mazmur 8. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit. Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi.
firman, kita mengangkat pujian seperti hari ini. Bertirusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau seperti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau seperti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau seperti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Bapa di sorga, kami menaikkan puji dan syukur kepadamu, sebab Engkau sungguh Bapa yang sangat baik. Di tengah-tengah situasi yang mencekam karena wabah COVID-19 ini Bapa, Engkau mempersatukan keluarga-keluarga untuk sujud menyembah kepadamu, beribadah setiap hari, setiap malam, menyembah Engkau Allah yang hidup. Kami mengakui di hadapan-Mu Bapa, hanya Engkau yang layak disembah dan dipuji dan dibesarkan. Tidak ada Allah lain di dalam Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Tuhan, pada malam hari ini,
Kami rindu Tuhan, keluarga kami beribadah memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu saat ini. Sebab kami tahu hanya firman Tuhan yang kekal, yang sejati, harta terindah bagi kami. Bapa, hanya firman-Mu yang dapat mengarahkan kami berjalan di dalam kebenaran, berjalan dalam kehidupan yang sejati. Karena itu Tuhan berfirman-Lah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengarkan Engkau. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ini Kamis ya. Hmm. Allah ajarkan kepadamu minggu ini melalui kisah Alkitab. Bacalah Kejadian 37 ayat 31 sampai 36. 1 sampai 36. Kejadian 37 ayat 31 sampai 36. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, "Ini kami dapati. Silakanlah Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak." Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya." Tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa menutupi satu dosa seringkali menuntun kita melakukan dosa lain? Contohnya, kamu mengambil sepotong kue kering setelah ibumu melarangmu, dan kemudian kamu berlari ke ruangan sebelah. Dosa pertamamu adalah tidak taat kepada ibumu. Dosa kedua adalah bersembunyi dari apa yang kamu lakukan. Jika ia memanggil kamu dan berkata, "Apa yang kamu lakukan di sana?" kamu akan tergoda untuk berdosa lagi dengan berbohong. Bayangkan kamu melahap kue itu cepat-cepat, tetapi ketika kamu kembali ke dapur, ibumu menemukan serpihan kue di sudut mulutmu. Berapa banyak kamu mungkin harus berbohong ketika ibumu menanyai kamu lagi dan lagi? Saudara-saudara Yusuf harus berbohong lagi dan lagi untuk menutupi apa yang mereka lakukan kepada saudara mereka. Bicarakanlah hal ini. 1. Mengapa dosa seringkali menuntun kepada dosa lain? Ya, karena untuk menutupi dosa itu bikin dosa baru untuk menutupi dosa itu. Karena takut ketahuan, Bikin lagi. dosa yang pertama ya ditutup lagi dengan bohong yang kedua, dengan dosa yang kedua. Dosa kedua lagi takut ketahuan, tutup lagi dengan bohong lagi yang ketiga, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya jangan coba-coba berbohong. Pasti kita akan ketakutan dan kita bikin lagi kebohongan-kebohongan berikut. Lama-lama dosa matang, udah panen kita, murka Allah. Jadi jangan kita lakukan itu. Kedua, kebohongan-kebohongan apakah yang saudara-saudara Yusuf harus katakan untuk menutupi dosa mereka? Ya, dimulai dari itu jubah kasih darah kambing. Dia kok tega lihat papanya sampai berkabung, dia koyakan bajunya, menangis, baru berusaha mau menghibur. Ampun. Ya. Mau menghibur, padahal mereka tahu sebenarnya mereka yang melakukan sampai papanya sedih. Luar biasa jahat. Munafik ya. Mereka tidak sayang adiknya, tidak sayang bapaknya. Mereka ya itulah, karena sudah berdosa ya bikin dosa-dosa lain lagi. Baru berdosanya beramai-ramai. Orang sekarang bilang dosa berjamaah.
Bagaimana dengan kamu? Pernahkah kamu berbohong untuk menutupi sesuatu yang kamu lakukan? Wah, banyak. Dulu-dulu papa juga begitu. Pasti manusia pernah. Iya, namanya manusia semua. Maksudnya at least kalau dia tidak berbohong kata-kata, tapi pasti dia berusaha menutupi. Pokoknya dulu masih kecil kalau sudah berbohong, pasti berbohong lagi. Iya. Tutupin lagi. Lama-lama juga ketahuan. Dicambuk sama mama papa. Ya, itulah. Banyak dosa yang kita harus minta ampun sama Tuhan. Kadang juga bisa saja hari ini juga kita tidak sadar. Kita berbicara padahal bukan itu. Tidak seperti itu. Iya, bukan dari kata-kata Oh, tapi oh. ditutupin gitu. Makanya yang paling harus berhati-hati para pengkhotbah itu. Kadang sudah asik di mimbar berbicara, tahu-tahu bukan yang sebenarnya yang dia ngomong. Itu yang paling berbahaya sekali itu. Ya toh? Makanya harus mendoakan tuh pendeta-pendeta hamba Tuhan. Sekarang banyak pendeta uang Allahnya, melayani jemaat demi uang, bukan untuk membawa jiwa kepada Tuhan Yesus. Iya. Kadang Alkitab tidak bicara begitu, dia bikin seolah-olah Alkitab bilang begitu. Nggak bisa itu nggak benar. Memutarbalikan Alkitab. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendapatkan firman-Mu yang sangat penting dalam hidup kami. Ampuni jika kami pernah berbohong, dan biarlah Tuhan kami mau hidup kudus, suci, apa adanya. Amin. Sehingga Engkau dimuliakan dalam hidup kami. Sehingga kami tidak terus-menerus berbohong menutupi kebohongan-kebohongan yang lain dan terus menimbun kebohongan. Biarlah kami mau hidup seturut kehendak-Mu dan Engkau dimuliakan dalam hidup kami. Tuhan, malam hari ini kami mau membawa doa-doa kami secara khusus untuk saudara-saudara seiman kami yang sakit. Kami mau berdoa untuk obatan yang saat ini masuk lagi ke rumah sakit. Kami melihat Tuhan, dari video hamba-Mu tolong sesak Tuhan. napas. Tuhan, kami mohon Engkau jamah, Engkau berkati semua obat-obatan, peralatan, Amin. atau apapun yang digunakan dalam perawatan ini. Sehingga melalui semuanya ini, hamba-Mu boleh beroleh kesembuhan. Dan secara khusus berkati imannya Tuhan. Supaya dia sungguh-sungguh berharap, percaya kepadamu dan Amin. mengenalmu sebagai Tuhan Juru Selamat pribadinya. Sehingga Opa boleh memperoleh keselamatan yang kekal. Tuhan Yesus berkati Ibu Weni dan Pak Hendarmin dan keluarga besar mereka. Biarlah Tuhan juga menolong mereka, memberikan kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Khususnya Pak Hendarmin, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dari sakit penyakitnya dengan saudara-saudaranya. Khusus kepada saudara-saudara dalam tangan-Mu. Kami bersyukur di satu sisi dia boleh di tengah COVID-19 ini banyak orang yang tidak taat pada peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu jangan pulang kampung atau berkumpul-kumpul ramai-ramai. Namun rakyat Indonesia karena tidak sakit, mereka tidak mempedulikan dengan kondisi yang sedang terjadi. Tuhan kasihani bangsa kami. Engkau tolong rakyat yang tidak taat sehingga mereka boleh dengar-dengaran kepada pemerintah dan peraturan yang ada supaya senantiasa mereka juga terhindar dari sakit penyakit. Tuhan, tolonglah pemerintah dalam mengusahakan bagaimana caranya sehingga COVID-19 ini dapat diatasi dan sehingga semua aktivitas kembali menjadi normal. Tolonglah pemerintah kami supaya senantiasa dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami mau serahkan kami sekeluarga ke dalam tangan-Mu. Berkati Papa Hans, berkati pelayanannya, berkati usaha cita-cita masa depannya. Berkati jemaat El Gibor yang dipimpinnya, jadikan Papa berkat untuk membawa mereka semakin memuliakan Engkau. Tuhan, berkati
berkati kesehatannya. Tuhan peliharakan dia di sana. Iya, Tuhan. Walaupun jauh dari kami tetap percaya bahwa dia ada dalam tangan genggaman-Mu. Engkau jamah matanya yang sakit, Tuhan. Dua-duanya Engkau jamah, yang kirinya juga Engkau sehatkan. Amin. Secara khusus yang kanan kami mohon Tuhan, Engkau jamah sehingga kuku dapat melihat kembali. Kami minta Tuhan, Amin. buatkan jalan terbaik untuk memperoleh kesembuhan. Dan jika Engkau berkenan, berikanlah mujizat-Mu sehingga kuku dapat melihat kembali. Amin. Sehingga sungguh kuku dan kami sekeluarga bersyukur dan terus memuliakan Engkau. Dan semakin giat lagi melayani Engkau. Tuhan Yesus, kami serahkan pekerjaan Koko. Kau jaga lindungi Tuhan. Jauhkan daripada orang-orang jahat. Engkau berkati apa yang dikerjakan buat Amin. berhasil. Bersama rekan-rekan di sana. Supaya senantiasa nama-Mu dimuliakan. Dan ke dalam tangan-Mu, berkati kuliahnya dalam kuliah online ini. Berikan dia hikmat bijaksana dalam mengerjakan semua tugas-tugas yang Amin. diberikan. Secara khusus yang terdekat adalah khotbah 10 menit. Tuhan Engkau berkati sehingga khotbah itu bukan hanya tugas, tetapi dia menjadi berkat Amin. untuk orang yang mendengar khotbah itu. Supaya senantiasa nama Tuhan dipermuliakan. Iya, Dan Tuhan. orang boleh bertobat mendengarkan khotbah itu. Berikan jian kesehatan, sukacita dan sejahtera. Berkati apa yang dikerjakan buat berhasil. Amin. Tuhan Yesus berkati masa depannya, juga pasangan hidupnya. Bersama Koko dan Joel, berikan mereka pasangan yang takut akan Tuhan. Supaya senantiasa rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang kudus, yang memuliakan Tuhan. Amin. Dan melahirkan anak-anak ilahi yang terus memuliakan Tuhan. Amin, Kami Tuhan. juga menyerahkan Joel ke dalam tangan-Mu. Bersyukur di minggu berikut ini, minggu terakhir ini, Joel mendapat lebih rileks lagi untuk menyelesaikan tugas. Tidak seperti 2 minggu pertama. Mohon walaupun lebih rileks, biarlah Joel mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Makasih Tuhan. Berikan dia kepintaran, hikmat, bijaksana dalam menjalankan tugas. Sehingga dia mendapatkan nilai yang terbaik. Dan itu dipersembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berikan Joel kesehatan, kekuatan, sukacita, dan sejahtera. Amin. Berkati juga Joel cita-cita dan masa depan. Amin. Berikanlah apa yang menjadi yang terbaik untuk masa depannya. Untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Kami tidak tahu, mungkin juga Joel tidak tahu. Tapi Engkau Maha tahu. Berikanlah supaya Joel tidak salah jalan memilih masa depannya di dalam pendidikan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan rumah ini ke dalam tangan-Mu. Dan berkati sebelumnya Tuhan, Mama berikan kesehatan juga. Jamah, sembuhkan. Berkati obat-obat yang diminum. Supaya melalui semua itu Iya, Tuhan. menjadi sehat kembali. Dan Dalam nama melakukan Yesus. aktivitas baik di rumah maupun di sekolah. Berkati besok pergi kerja, jaga lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, wabah, penyakit, dan orang-orang jahat. Sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus, Kami rindu Bapa supaya pada hari Paskah kebangkitan-Mu, Minggu 12 April ini, terjadi mujizat di seluruh dunia. Engkau dipermuliakan, Engkau ditinggikan. Ketika kami merayakan kebangkitan-Mu, Engkau juga menghentikan segala wabah penyakit ini. Dan dunia tahu bahwa Engkau sudah bangkit dari maut dan segala kemenangan ada di tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk seluruh umat percaya, umat Kristen Indonesia dan seluruh dunia, supaya kami semua dapat bersandar hanya kepadamu Tuhan. Ampuni Tuhan, kalau banyak dosa-dosa yang telah diperbuat oleh umat-Mu selama ini, keacuhan, ketidakpedulian terhadap firman Tuhan, pelayanan yang sering diabaikan, Tuhan ampunilah kami semuanya. Bahkan ampuni bumi ini, ampuni dunia ini. Terlalu banyak dosa yang diperbuat melawan kehendak-Mu. Tuhan, Engkau kiranya berbelas kasihan kepada dunia ini, kepada umat-Mu, supaya melalui peristiwa ini semua tersadar dan mencari keselamatan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Engkau satpam kami Tuhan. Tapi kami tahu bahwa ketika kami tidur, kami tidak dapat mengetahui apa yang terjadi di sekitar kami. Oleh itu kami serahkan tidur malam kami. Biarlah Engkau menjaga melindungi kami. Jaga rumah ini dari kerobohan. Jaga rumah ini dari
tikus-tikus, dari kucing-kucing yang suka mengganggu. Jaga rumah ini dari orang-orang yang jahat, sehingga kami dapat tidur dengan aman, nyenyak, dan biarlah besok kami bangun dan kami boleh bersyukur dan tetap terus memuliakan Engkau. Biarlah kami terus melewati hari-hari kami, bergantung, berharap, dan berjalan hanya bersama-Mu sampai Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua bersama-sama berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita sekalian dan memberi kita damai sejahtera mulai malam ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali membawa kita ke surga yang kekal, selama-lamanya menikmati damai sejahtera. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.